ini banyak apa teman-teman pemuda itu mau nikah. Nah ini kan lagi musim corona. Nah ini salahnya gimana gitu? Kan KUA sudah ditutup semua. Masa sih tuh? Ditutup, sudah ditutup semua. Kasih tolong. Banyak yang gagal nikah. Gitu. Berarti iki mengke kasusnya podo kabeh to iki mengke. Kasusnya podo kabeh, tapi sing wis emergency iki ketoke. Sing dhuwure iki apa neng sing dhuwure 37. Bagasi. Ya lek iki kan wis darurat iki pisan. Ya musim seperti ini tuh lebih baik kita tetap nikah siri atau mending dibanding dulu, Mas? Ya kalau sudah ketemu jodoh, iki kan beda karo lek iki kan persoalan urung temu to Mas ya. Lek kan urung temu. Persoalannya justru lek sing urung temu ngene iki piye carane segera mendekatkan jodoh itu. Tantangannya kan yang namanya jodoh itu kan sudah ditentukan. Kalau belum diperlihatkan sama Tuhan, ya itu berarti kita harus ada upaya biar jodohnya segera diperlihatkan. Itu. Ya sebetulnya jodoh nggak perlu nyari juga dapat. Wong sudah menjadi ketentuan, wis mesti enak. Lah terus persoalannya lek sampai mati terus ora rabi, berarti enak jodohnya apa ora? Lah itu yang jadi persoalan, kita tidak pernah tahu kan. Itu. Lah ini kalau tanya soal jodoh ya tentu tanya yang sudah punya istri ini. Ini Ustadz Syihab ini. Ini fenomenal sekali nih ceritanya. Iya. Coba bayangkan kalau bukan skenarionya Tuhan, dia orang ujung kulon. Mana? Tasik Mas? Kecamatan apa itu? Singaparna. Jawa Barat. Nggak pernah mimpi, nggak pernah membayangkan punya istri di daerah sini. Ya memang itu. Tuhan itu kalau bikin skenario ya di luar jangkauan kita. Jangankan kamu orang Jakarta. Lah kalau sudah ketemu, hanya tinggal soal apa itu pelaksanaan nikahnya. Ya sepanjang sudah ditemukan itu memang anjuran kita kalau orang santri ya lebih baik segera dinikah. Walaupun nikah siri ya. Walaupun nikah siri tidak apa-apa. Sepanjang itu sudah disepakati semua pihak. Yang harus diingat itu kan yang namanya nikah kan tidak hanya menyatukan dua orang, tapi kan menyatukan banyak orang. Mulane lek ning desa kan enek istilah apa? Bisanan terus lek wayah temu diserahkan sisetan. Enek apa? Jadahan, sisetan segala macam pasti disaksikan semua keluarga. Itu kan menggambarkan nikah kan bukan nikahkan dua orang, tapi menikahkan dua keluarga besar. Makanya ada budaya apa? Besanan, ater manten, kudu diiring wong akeh. Hakikatnya kan menikahkan dua keluarga besar itu. Kalau keluarganya 100, yang 100 ya nikahkan 200. Itu. Maka tidak ada alasan bocah rabi tidak disetujui, keluarga tidak disetujui, orang tua apalagi terus kawin lari, ya itu tidak boleh. Mesti harus persetujuan semua pihak. Dan untuk melindungi hak-hak itu maka ada hukum positif Indonesia melewati catatan KUA itu diperlukan. Kalau hanya nikah siri ini bahayanya ketika nanti secara kenegaraan kan tidak diakui. Kemudian KUA itu hanya sekedar apa ya, menambah kekuatan hukum gitu. Secara agama tidak
diwajibkan untuk apa ya istilahnya? Nggak bisa seperti itu. Jadi KUA ini bagaimana pemerintah upaya memadukan, karena di Indonesia ini bukan negara Islam. Nah, untuk memasukkan itu otomatis amir kepala negara itu harus melindungi hak semua rakyatnya, termasuk keberagaman itu sendiri. Maka hukum positif ini bisa menjadi hukum agama juga. Ya dua-duanya jadi wajib Jadi kan? wajib. Karena kan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Artinya ada dua kewajiban minimal. Ada dua kewajiban menyelesaikan proses administrasi agama dan negara. Karena kita di negara Indonesia dan agama pun perintah harus patuh sama negara, sehingga semua jadi wajib. Tapi yang jadi persoalan kan ketika kadang-kadang kan dua wajib ini tidak mungkin bisa kita lakukan bareng, terhalang. Misalkan yang wajib yang kedua urusan KUA terhalang pembatasan sosial, akhirnya KUA membatasi. Maka di situ harus ada pertimbangan. Kira-kira kalau ditunggu setelah KUA bisa melayani, ada masalah enggak? Nah, kalau kira-kira justru ada masalah yang di situ melanggar agama, misalkan kronos kadung demene bendino amor, bendino digoncengi ngalor ngidul, cenglu barang. Ini persoalannya justru timbul dosa. Ya itu yang jadi masalah. Lah, daripada berpotensi timbul dosa, bengi-bengi bar traweh reneng kegiatan akhirnya panggah WA nae karo calon bojone, masalah juga. Justru adanya nikah siri itu kan setelah adanya hukum positif. Karena nggak ada istilah nikah siri itu nggak ada. Oh, nikah itu syaratnya ada 5 orang, ada saksinya juga 2 orang. Kemudian ada walinya. Terus apa itu dikatakan siri? Kalau siri ya hanya berdua-duaan itu. Kan dikatakan siri itu nikah yang tidak tercatat di KUA, baru itu dikatakan siri. Ya hakikatnya kan tidak ada siri itu. Nikah ya nikah kan gitu. Hanya saja kan mencatatkan. Jadi setelah ada ijab dan ijab itu sudah dilakukan secara agama, kemudian proses ijab secara agama ini loh kemudian dicatat oleh negara. Lah, persepsi di masyarakat budayanya orang ijaban kalau belum dicatatkan dikatakan siri. Ya sama aja sebenarnya. Sama aja. Ya hanya saja kan dia sudah melakukan satu wajib, misalnya wis diijabne siri daripada engko malah digrobek tanggane ketangkep misalnya. Tangkep terus hubungan di luar nikah malah masalah, ya udah dinikahkan. Dasarnya apa? Ya menghindari fitnah, menghindari potensi perbuatan melanggar. Ya udah dinikah. Berarti kalau sudah dinikah siri, satu kewajiban sudah terpenuhi. Satu kewajiban tinggal mencatatkan. Nah, soal proses mencatatkan ini tentu mengikuti aturan negara kan. Maka kalau ada pertanyaan, boleh nggak nikah yang belum dicatatkan ke Kementerian Agama? Ya boleh-boleh saja secara agama, tapi secara pemerintahan masih belum. Tuh. Makanya lek neng Pasuruan neng apa Mas? Ada kawasan kampung khusus. Ya. Iya kan? Iya. Jangan lama loh di Pasuruan. Pernah ke situ jenengan? Ya hanya lewat doang. Hanya lewat. Belum pernah itu jenengan. Jangan-jangan jenengan sudah dengan siri di sana. Yang nawarin banyak. Nikah kontrak. Nikah kontrak. Iya di Pasuruan itu. Saya juga belum tahu loh. Ini katanya teman-teman itu loh. Ada kecamatan itu daerah yang di situ sudah masyhur sebagai kawasan nikah siri. Maka sampai di sana itu ada
kampung itu yang banyak jandanya. Karena di sana nikah siri begitu gampangnya, sampai disalahgunakan, begitu gampangnya. Jadi kalau jenengan misalnya dari sini kepengin dapat istri tapi belum punya calon, berangkat ke sana, di sana sudah ada maklar-maklar itu. Di itu tinggal nego dan ada tarifnya. Kalau wanitanya misalkan umur sekian, itu nanti maharnya sekian. Artinya awalnya bagus di sana itu, karena di sana kan juga daerah wali, daerah ulama banyak. Awalnya bagus karena untuk menghindari fitnah, menghindari ini. Daripada sampai hamil di luar nikah kan juga itu risikonya kan panjang. Makanya ya kalau ditanya saya sudah dapat jodoh terus kondisi seperti ini, yang lebih baik nikah apa belum, ya lihat dulu kondisinya. Jadi kalau memang nanti masuk ke ranah hukum, ya hukum ada 5. Kadang-kadang menikah itu nanti bisa wajib, sunnah, kadang ya makruh, bisa jadi haram juga. Kalau ranah masuk ke hukum secara fikih kan gitu, disunahkan ketika seorang laki-laki bisa menghidupi dirinya dan ada lebih untuk orang lain, maka sunnah untuk menikah. Jadi tergantung ya, kedua pasangan itu bisa menjaga jarak atau tidak gitu. Kalau misalnya bisa menjaga jarak itu lebih baik ditunda dulu. Nah, lebih baik puasa. Oh. Nah, lebih baik puasa dulu. Menahan nafsu. Apabila sampai tidak bisa menahan nafsu, wah, apalagi jajan. Soalnya ngeten ini kan bagi para jomblo-jomblo ini mengimpikan sahur. Ya, kita lihat introspeksi diri dulu, apakah saya itu menikah itu sunnah apa wajib. Kalau misalkan seorang laki-laki tidak bisa menahan hawa nafsunya, maka bisa jadi wajib. Daripada berzina, sudah. Tapi kalau memang masih bisa untuk ditahan dengan berpuasa, tapi jangan minum kapur baris ya, nanti bisa hilang kejantanannya. Kalau masih bisa dihindari itu, maka masih lebih baik. Nah, bedanya orang santri sama orang non santri, orang nasionalis, orang kapitalis itu dilihat dari proses nikahnya aja sudah kelihatan. Jadi kaya awakmu iki kategorine wong santri tenan apa duduk ketok. Ketika bagaimana DE menerjemahkan masa-masa penentuan ketika menikah. Perbedaannya gini contohnya. Lek wong umum, orang nasionalis, orang yang non santri yang tidak begitu memahami tentang agama, dia ketika nikah itu pasti yang dia pikir dan dia persiapkan, saya harus mapan dulu, saya harus kerja dulu, aku kudu duwe gayan. Bahkan di luar sana banyak orang anaknya mau dinikah sama orang, pasti yang ditanya kerjaannya apa, penghasilannya berapa. Di sini kelihatan santri apa enggak. Tapi kalau santri, tidak ada di dunia santri mempermasalahkan soal kerjaan. Maka kalau orang santri itu nikah dulu baru mikir soal nafkah, baru kerja, baru mikir profesi, nikah dulu. Jadi berangkat kondisi nol, kayak SPBU itu mau ngisi itu ya nol pak ya. Nah itu lek wong santri bener-bener nol. Jadi lek wong santri rasa wedi, kere, rokok sambungan, lurutes, rokok ratek gathuk, gentenan karo kancane. Jangan khawatir, situasi itu tidak akan menghambat peluangmu
nikah. Penake wong santri ngono lho. Jadi berangkat nol. Ini coba. Iki rabi, klambimu berapa setel? 4 gitu. Setel iki rabi. Subhanallah. Iya. Bisa aku cuma 5.000 doang. Habis akad. Aduh, luar biasa. Rabi. Hanya modal baju 4 setel coba. Ngono iki lho oleh bojo ya anake kiai. Kayak ngene iki. Nah, itu kalau orang santri gitu. Tapi kalau orang bukan santri, dia takut mau nikah kalau belum punya pekerjaan, belum punya penghasilan mapan. Bahkan orang tuanya juga gitu juga, kerja sih arep rabi, mbok nggih modal apa. Akhirnya banyak anak muda itu yang berpikir dia kerja dengan alasan untuk modal nikah. Nah itu ini modal nikah. Padahal rabi ora butuh modal duit. Ini faktanya, modal 5.000 beres. Penai. Artine lek wong santri pengen megawe ya megawe ya. Ning ndak perlu megawe terus beralasan tanggi modal rabi. Itu. Dengan dasar seperti itu nanti jodoh kita akan dihindarkan dari wanita yang di situ ambisi dengan dunia. Itu bedanya. Karena apa? Kalau di santri itu diyakini bahwa kemapanan rezeki, kemapanan hidup, kemapanan ekonomi itu barometernya bukan pada saat dia nikah. Barometernya ya setelah dia nikah. Kalau agama kan kalau masih belum nikah itu kan ibadahnya masih separuh, iya kan Mas? Terus rizkinya separuh juga. Nah berarti kan dengan kuota separuh ini tidak bisa dijadikan dasar dia kaya, dia mapan, dia cukup. Baru cukup orang lek sendiri bojo. Tuh. Dan istri itu, satu istri berpotensi memberi kontribusi nafkah, apalagi kalau 2 istri. Makanya kalau saya punya 2 istri ya saya malu kalau sudah punya 2 istri tapi yang ada pembahasannya sambat urusan pangan, urusan golek ngene, urusan ngene. Dengan adanya 2 istri ini sudah, coba bayangkan kalau istri 1 jatah rezekinya 10, istrinya 2 berarti 20. Bojone siji 10 tok. Makanya ya tidak apa-apa. Kiai-kiai ya banyak yang istrinya lebih dari 1. Makanya saya salut sama Mbah Man ini. Delok lek sajane yo ora ganteng. Sajane yo ora ganteng. Ngono lanang iki kan. Sing wedok ganteng pon. Ngono bojone ki loro-loro nek yo gati kabeh. Subhanallah, subhanallah. Kok sakno kok anu apa ngono, Mbah? Golekne Jampi-jampi. Jam sekali jimat apa dengah ngono. Aku iki kuwatir lho, soalnya iki biyen ning Dayak lawas iki. Berapa tahun, Mbah, ning Dayak, Mbah? 3 tahun. 3 tahun ning Dayak. Tapi saurunge ning Dayak ya bojone lho. Dereng Dayak. Ini terkait uang, apa banyak kontra terkait budaya Jawa. Budaya Jawa itu kalau nikah kan kita cenderkan itu apa? Ada jemuan. Nah, itu kan membuat acara itu kan cukup membuang banyak uang. Nah, banyak orang juga memilih lebih baik tidak menggunakan budaya tersebut untuk dengan alasan
agar mengirit uang agar bisa dibuat modal setelah menikah. Terus Itu gimana? Maksudnya lebih baik apa harus memang diwajibkan membuat seperti itu atau tidak? ya kalau Secara budaya itu kan macam-macam, dan budaya itu di setiap daerah kan nggak ada yang sama, itu budaya. Dan masing-masing mereka yang mengusung budaya itu juga memiliki filosofi, memiliki dasar, meskipun tidak semuanya budaya itu bertahan orisinalitasnya. Jadi banyak yang budaya itu bergeser dari tujuan semula, yang di situ kemudian tidak menjadi nilai tambah, tapi kadang-kadang justru menjadi persoalan. Yang desa misalnya wong rabi, sing okeh kan bukan biaya ijab, sing okeh kan biaya sisetan nikah, BC-an, resepsi ini. itu prinsip yang sebenarnya kan kayak sing tak omongne awal mau, bahwa nikah kuwi rame nikahne 2 orang tapi menyatukan 2 keluarga. Krono menyatukan 2 keluarga, ketika ditemokne masing-masing keluarga dikenalne kabeh. Disitulah muncul malah jadi istilah besanan. Tapi kan kemudian yang bergeser ke arah-arah yang komersial di sisi misalnya BC-an itu kan ada semacam budaya yang mulai berbelok, yang semula tujuannya mek nggih kenalne dulur serawung moro krana lek orang gowo-gowo isin, akhirnya gowo-gowo. Tapi kemudian berubah, orang mek sekedar gowo sak ikhlase kaya wong mertamu, tapi malah nilainya malah terukur. Bahkan terukur ketika misalnya dhisik salah sijine dulure enek sing duwe gawe, sing digawa beras 5 kilo, duitnya 50.000, dan ternyata itu dicatat, bergeser. Mestinya lek kembali pada yang tujuan semula kan jenenge moro nyanggone dulur anyar nggawa sak ikhlase, nggawa ya bentuk pemberian, istilahnya membantu karena bentuk syukur duwe dulur anyar, akhirnya nggawa-nggawa sak duwene kan gitu. Ketika sing ra duwe ya luwih ngedepankan persedulurane sehingga ya ora nggawa ora masalah. Tapi sekarang kan semakin bergeser. Akhirnya yang membebani wong arep rabi, padahal rabi ki mestine modal 1000 rupiah seiso nggih mas kawin. Akhirnya dia terbayang-bayangi biaya. Kalau di Jakarta piro nyicil? ya lumayan. Kalau Jakarta kan malah membebani calon yang laki kan, menantu, calon menantu kan. Menantunya kan ditanya, kue kuatmu biayai walimahku sampai berapa kan gitu. Sampai piro Jakarta? Ya habis 60 Itu belum seberapa. buat mas kawin doang. Yang ngeri bukan di situ kalau daerah Luar Jawa itu kalau dari Kalimantan ini posisinya kalau ada ujuran. Apa? Jadi terujuran. Ujuran. Nggih. Jadi andai kata sampai punya anak perempuan, saya punya anak laki kan. Anak laki saya itu ditawari kalau mau nikah sama anak saya berani nikah 500 juta. Seolah-olah membeli. Yang nentukan ayahnya, Pihak orang tuanya, pihak putri. orang tuanya. orang tua putri. Jadi seolah-olah gini, mengembalikan hasil saya jerih payah buat membesarkan anak saya. Kemarin saya 500 juta. Tebusan ya. Iya, tebusan. Itu selain resepsinya. Sebelumnya itu malah. Resepsinya hampir 600-700 habis. Resepsi mas kawin. Di luar. Di luar sebelumnya. berarti resepsinya yang perempuan itu yang nanggung yang laki-laki. Laki juga. Laki-laki juga. Berarti Jakarta itu masih mending Betawi. Masih mending, dia kan nanggung biaya pernikahannya. Sampai
Tapi tidak ada kan tarif di luar itu. Nggak ada. Minimal mbak, sak murah-murah lek cara ning kono rabi piro? 100 juta 100 juta. minimal. Kuwi urung ayu ya. Der, terus niku sing ayu iki 500 ke atas. Ada yang 1 M. Jadi Rondo hitam. berarti sing omahe galek, omahe pule barang ngono iku kudu syukur, rabi mek modal manuk tok. Udah pacul. Gen kula nggih ning Lampung. Masa Nggih, lek sing asli sukune. asli wong kono. Wis rabi kene ae murah. Lah ning kene sing larang kan biaya itu. Dan biaya itu pun kan misalnya ya kadang kan yang laki-laki pas-pasan, yang perempuan orang kaya. Biasanya yang kaya kan mesti berusaha pesta. Sedangkan yang laki-laki nggak kuat. Ini pun kalau di tempat kita kan masih ada negosiasi. Wes ayo biasae. Ayo biasae. Itu Biasa di 1 juta wis komplit. 1 juta komplit. Sudah selesai, sudah dapat surat nikah. Tuh. Kalau secara agama sendiri gimana? Maksudnya secara mahar untuk nikahnya itu ada minimal Istri kawin dah. jumlah. Iya. Istri kawin enggak ada. Nggak ada. Istilahnya besar kecilnya. Bahkan dulu sahabat itu kan pernah ada salah satu sahabat yang tidak punya apa-apa disuruh nikah, hanya disuruh ngasih cincin aja pakai bukan pakai emas, pakai besi. Iya, jadi awakmu pengen rabi wis golek potongan ning bangunan kae. Begel kecil itu ya udah diamplas dikit gitu aja udah selesai itu. Di kesunahan di dalam nikah tidak termasuk rukunnya. Di memberikan mas kawin. Walau khotaman minal hadid ya, gitu. Makanya peradaban manusia itu sekarang mulai bergeser. Kemarin saya ngaji kan ngomong soal mas kawin itu kan. Ngomong soal mas kawin. Orang sekarang itu yang banyak kalau mau dapat mantu yang ditanyakan bukan soal ibadah realnya itu gimana, tapi cukup pakai simbol seperangkat alat sholat kan hanya gitu. Dikira kalau calon suaminya, calon mantunya bawa seperangkat alat sholat sebagai mas kawin, dikira wah ini sudah santri, ini ahli ibadah. Faktanya ya hanya seperangkat alat sholat itu. Makanya bedanya kalau orang santri itu barometernya yang penting ibadahnya beres, udah selesai. Tidak akan pernah ditanyakan kerjaanmu apa, profesimu apa. Pede ae sok kowe ditakoni mantumu, apa le gayane le? Nganggur Pak, tilem dinten. Dadi yo ceritane opo eneke ngono. Omong profesi ini kayak proyek-proyek itu seperangkat berat merian. Napa malih lek musim siam ngeten iki tambah musim virus pisan dadi bentinten pancen tilem kula. Ora masalah. Wong turu ki yo ora dosa. Lah tapi ora salat lho, kan sejen neh urusane kuwi. Ya sing ora apik ya lek sing terus-terusan bendina tangine isa, mangkate turu jam 2. Gek bendina lah iki. Ya kucinge ya iso. Kucinge ya iso. Lah yang perlu ya sing urung-urung rabi iki awake dhewe ya kudu menjadi warna. Kudu iso warna misalnya urusan budaya nikah ning desa sing diutamane nikah ora kok soal proses nikahe menyelesaikan
gugurne wajib-wajibe, tapi justru dadi pembahasan utama malah sing ra penting, sing sunah, misale becekane kapan, terus apa, becekane nanggap apa, padahal ini memberatkan. Dan itu tidak jelas semua statusnya. Kowe becek lho statusnya apa? Tanam saham, investasi, sedekah, ya jel telitinan. Lek memang dia sedekah, kenapa dia catat? Lek memang sedekah, kenapa ketika sampean duwe gawe dhewe terus wong ora teko mbok rasani mbok lolokne? Lek memang sedekah. Ada sehingga tidak jelas statusnya. Kalau di budaya Jawa sendiri itu seperti apa soal mas kawin dan lain-lain? Kalau secara agama kan cukup seadanya saja kita sudah bisa untuk menikah. Kalau pandangan budaya Jawa sendiri seperti apa? Ya budaya Jawa kan enggak sama juga. Misalkan Jawa Mataraman, Jawa Tapal Kuda, itu juga tidak sama lah. Kita kan di daerah Mataraman. Daerah Mataraman kan daerah halus. Jawa itu yang paling halus ya Mataraman. Unggu halus. Dan salah satunya ya kita yang di Trenggalek kan juga kena efek dari itu, peradaban lama, sehingga semuanya halus. Semuanya halus dan berefek sama budaya pun juga halus. Makanya tidak mungkin wilayah-wilayah budaya yang sudah terbangun itu akan terkontaminasi seperti yang berada di luar, kayak misalnya di daerah kamu mau nikah di target, ya tidak ada. Jadi di Jawa pun kan tidak ada barometer misalnya yang bersifat memberatkan, itu kan tidak ada. Ya hanya mas kawin, ya hanya mas kawin, dan tidak ada kontribusi yang harus dikirim misalnya dari laki-laki ke yang perempuan, kan tidak ada. Meskipun prakteknya ya dengan sukarela saurunge mantene teko nggawa pitik karo apa kae. Biasane diternesik ngono ae. Gula kopi kan. Gula kopi. Rokok, beras, klopo. Lah, itu pun kan tidak ditentukan itu Mbak. Mboten. Terus modal manuk tak beres. Misalnya kita langsung gampil mari itu Gus. Sementara itu gampil ini kan pami pihak mantan lanang wedok pun sarujuk, yang sepuh sarujuk niku. Kapan nih Pak anu ijab kabul nih pun seperdadi ya. Kadang-kadang jalan pada jalan pintas yang ngoten nggih wonten. Karena aku sering ngomongi wong-wong ning desa, ayo latihan jadi mapakne budaya yang sudah ada, bukan berarti ngerubah mapakne, sehingga kembali fokusnya ini pada hal yang memang prinsip, sing wajib manggon ning wajib, sing sunah manggon ning sunah, sehingga tidak terasa memberatkan. Benda tumpang tindih, sing sunah malih kaya wajib, sing wajib malih kaya sunah. Tuh. Dan karena sifatnya tidak wajib dilakoni dan bahkan yo ndak sunah, ndak jelas statusnya kaya misalnya budaya becek. Ya akhirnya ngebot nih. Oke, wong lunga gara-gara apa Mbak? Becek ketumpangan seandainya. Ya memang sesuatu yang tidak jelas hukumnya. Tapi beda lah niate sedekah. Ana awak mlek becek niate siji ae sedekah wis. Krana sedekah ya wis ikhlas jul. Malah aku biasanya ora tak tulisi malah. Amplop rasa ditulisi. Amplop ditulisi kan berarti kan kita ingin memperlihatkan. Soalnya isin orang oke, cek orang yang jenenge ini darani ra becak. Ya soal ndarani kan ora usah ngurus. Lah awake dhewe wong santri ya wis. Enenge awake teko ning gone wong hajatan kan niatnya karena mereka dapat bahagia, dapat nikmat. Kita sebagai saudara apa teman krungu kabar, pengen melu, ingin ikut
bentuk syukurnya, bentuk melu marme, melu teko. Kan nek ngono. Krana melu teko awake dhewe duwe rejeki ya wis untuk menyempurnakan kebahagiaannya. Bukti lek awake dhewe ya melu bahagia, awake dhewe ya kelangan bondone, dingehne kan ngono to. Tapi ini kan kemudian berubah jadi komersialisasi. Itu. Ya kembali pada itu. Jadi nek kanca rapi ya wis bleseki wis. Lek perlu sing apik ya rasa sateti. Ben dadi siri. Perkara kono nganggep dikira ora becik ya wis dikira. Saiki wong akeh ngamal mek gara-gara wedi lek dikira kuwi to. Wis morat-marit. Statusnya malah ra jelas. Sing penting awake dhewe fisike ketok ya wis. Wong butuhe pancen ngetokne kuwi kok dudone bentuk kuwi, ora kok ngetokne dhuwite. Dadi wong mara ora nggawa dhuwit, ya ora masalah. Wong kuwi bentuk melu khidmah bahagia. Teko-tok melu lungguh ngucapne selamat marem-marem pancen ning omah ning dhuwit ya ora usah nggawa. Wayahe kan ngono wae. Nyapa dadak direwangi utang-utang. Lan sering aku tak omongne karo wong-wong sing paling kendel kuwi iki ya nggone daerah dhewe. Wong daerah dhewe karo sedekah wani utang, Pak. Tapi sayang berubah niat nggih. Dicateti. Nggih ditulis jeneng bang ya. Diharapkan. Tapi ketika itu niatnya mapan, wah top. Wong sedekah wani utang alor ngidul nyapa krana ketumpangan. Akhirnya nekat golek utang. Coba kalau itu niatnya dikembalikan. Wah, keren. Akhirnya dunia akhirat kena. Jadi nekat utang mie, nekat utang beras, nekat utang duit, ya cul wis nyantai sedekah. Baru itu hebat. Niku ngaten balik malih soal duit. Sing pihak yang mau menikah sendiri kan membutuhkan uang kan. Jadi kan apa ya? Aku tak nyenani BCA kan oleh galian ragatu ngabekne kan ngoten. Nah ketika lek apa BCA niku tilangne kan akhirnya bebane luwih abot kan. Luwih abot mergo ora oleh modal. Mergo oleh galian niku. Heeh. Tapi balikan itu kan balik nih juga. Akhirnya kan malah jadi kaya malah muncul peradaban simpan pinjam kan gitu. Malah simpan pinjam. Padahal balik nih itu juga lebih berat. Saya kira dihitung krono motipe krono ora oleh modal, lek dihitung luwih hemat endi utang duit yang bank karo golek modal saka duwe gawe. Kan tentu luwih gampang golek yang bank. Saiki lek duwe gawe oleh duit 50 juta. 50 juta mergo BCA-ne wong pira? 1000. BCA-ne wong 1000. Wong siji rata-rata pira? 50. Berarti 50 kali 1000. Kuwi kudu balikne sitok-sitok. Berarti ketika dioleh 50, kuwi balikne cukup apa ora nggih 50? Mboten cekap to. Nggih. Padahal eneng sing omahe ndonga, omahe galek, tenagane. omahe Tulungagung. Omahe ngendi-ngendi. Berarti untuk mengembalikan kita dapat duit 50 kuwi kadang-kadang butuh 200.000. Padahal kali 1000. Lek memang perhitungane ekonomi lho. Tapi lek perhitungane non ekonomi tentu niatnya sing kudu ditata. Lek perhitungane ekonomi ya luwih becik utang bank wes rugi. Dan kayaknya ndak eneng wong usaha sukses perbisian. Yang ada usahanya habis untuk menyelesaikan beban itu.
Tapi beda lagi lek niate sedekah. Niate sedekah sehingga awake dhewe lek duwe hajat wong padha becek ya wis. Butuhe mara ya sak duwene. Lah aku ya biasa ning wong duwe hajatan dikabari kon mara, pas lan duwe dhuwit ya ora ngek dhuwit. Nyapung sing dikon mara kuwi kudu dhuwite kok. Dan itu sebenarnya prinsip itu masih kelihatan ketika diulem-ulem ning gone atur-atur, ngono kae masih kelihatan. Wong atur-atur becek kan ndak ada ning kono perintah terus kon mara kon nggo dhuwit. Kan mek kur njaluk pangestu. Ya pangestu itu yang penting. Nun sewu jenengan tindak ngen kula benjing dinten semonten jenengan sekseni untuk menyaksikan kebahagiaan. Murah wis. Soal becek. Ya alhamdulillah enek virus ngene iki banyak mestinya yang semula arep duwe gaya arep becekan malah ra sida. Lano ya memang benar setiap apapun hikmahnya mesti gede. Pasti ada hikmah. Lah bagi yang hari ini dengan pembatasan akses terus eneng sing rung rasane hikmah itu ya hanya mereka belum peka saja. Coba lewis peka. Oh nikmat.